Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ocha. Merlin, selamat malam, selamat siang atau selamat sore nih ya? Bisa tiga waktu itu. Bebas ya. Alhamdulillah ya Merlin, kita ketemu di sini. Alhamdulillah bisa ngobrol lagi langsung sama Merlin. Ocha mau tanya-tanya nih masalah karena menghilangnya Merlin dari peredaran nih. Pengen ngobrol-ngobrol, pengen sekalian kita flashback juga, flashback ke masa zaman-zaman apa ya itu disebutnya ya? Zaman-zaman muda. Zaman-zaman muda ya dulu ya Mer ya. Oke Mer, Merlin sekarang domisili di mana Mer? Di Bandung ya. Di Bandung pastinya ya. Di Bandung. Di Bandung. Terus Ocha ini sebenarnya pengen ngobrol lebih detailing itu lebih detailnya ngebahas masalah maaf, Merlin dulu non muslim kan. Merlin dulu non muslim. Dari awalnya Merlin masuk Islam, terus Merlin mulai berhijrah. Itu tuh berapa lama dari prosesnya itu? Santai aja kita ya ngobrol ya. Santai-santai. Ya, yang jelas keluarga itu semua tuh Kristen ya. Sebenarnya nggak ada yang Islam sebenarnya. Papa tuh pendeta. Oh, papa pendeta. Ya, papa pendeta dan Merlin tuh sebenarnya juga belajar agama Kristen juga dengan sangat ini sih. Waktu itu ada masa di mana sempat juga dididik untuk biar bisa jadi penginjil. Itu sekarang mah pendakwah tuh ya kalau kita gitu seperti itu. Cuman ada banyak konflik dalam keluarga yang akhirnya mungkin apa ya? Secara dekat tapi jauh gitu, jadinya goyah. Dan memang dari waktu dulu juga ya yang penting beragama aja udah. Papa pendeta, Merlin disuruh jadi penginjil ketika itu, iya tapi nggak ada makna, nggak ada warnanya gitu. Jadi hanya ngikutin, tapi ada konflik keluarga yang membuat itu pun juga karena ternyata permasalahan keluarga itu menjadi akar yang kokoh. Seorang anak itu berpegang teguh pada agama itu berpengaruh banget gitu. Dan ketika itu agama yang sebelumnya seolah-olah hanya seperti topeng aja. Jadi tidak kuat, tidak teguh, hanya di luar, hanya sebagai label saja. Tapi juga nggak kuat, label pendeta, label calon penginjil begitu. Itu sih awal mulanya. Ada kejenuhan juga ya. Oke. Ya. Terus setelah Merlin masuk Islam, mungkin belum langsung berproses ke proses hijrah. Maksudnya kan masih yang raba-raba yang ngikut-ngikut aja gitu kan. Tapi itu mulai berhijrahnya itu sejak kapan? Lebih mengenal, lebih mendalami lagi. Ya itu. Mungkin tahun 2007 sebenarnya ya. 2007 ya. 2007 dulu sempet sebenarnya mampir aja ke Darut Tauhid dan entah kenapa kok pengen belajar agama di situ tahun 2007. Terpanggil ya. Terpanggil semenjak menghilang itu. Milih teman-teman menghilang Masya dari Allah. komunitas yang ketika itu juga ada lah gitu ya. Dan memang Merlin merasa sepertinya harus sendiri dulu gitu loh ketika itu. Ada kalau jenuh enggak ya, karena sempet dunianya itu jadi my soul gitu loh, jiwa ya. Karena memang ya punya kemampuan seperti di situ gitu. Akhirnya belajar di Darut Tauhid karena Merlin belum bisa baca Al-Quran, belum bisa sholat seperti itu. Akhirnya Merlin belajar di Darut Tauhid gitu loh, setahun itu. Dan kebetulan memang Darut Tauhid kan memang pesantren yang dia bisa memfasilitasi orang untuk bisa belajar di situ. Alhamdulillah ya. Dari hikmah dari Merlin hijrah ini pasti banyak banget ya Mer ya. Banyak.
banyak banget ya, karena tanpa sadar dengan kita berhijrah ya, istilahnya kita lebih ingin mendekatkan, ingin belajar lagi kan, otomatis teman-teman kita tuh difilter. Iya, betul. Difilter sama Allah secara kan? otomatis ya. Betul. Difilter sama Allah, maksudnya kemana nih orang-orang yang dulu kita sering hang out, kita sering apa gitu. Tapi bukannya kita menjauh tanpa sadar aja gitu, dengan tangannya Allah yang dengan mudahnya gitu kan ya. Betul. Benar. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi sekarang ya Mer ya. Iya, dengan ya sekarang seperti ini, memang orang itu tidak selamanya di situ sih. Saya ya Mary ngerasa bahwa pasti ada satu titik, bukan masalah jenuh sih, ada satu titik yang memang Allah tuh ingin kita kembali gitu. Apapun bentuknya ya gitu. Mungkin Mary ditakdirkan kebetulan dari agama yang lain masuk Islam, terus tiba-tiba tahun sekian diteguhkan kembali, belajar lebih giat seperti itu, dan akhirnya selesai setahun di situ punya keinginan untuk membentuk wadah yang pembinaan mualaf yang tadi seperti Masya Allah ya. gitu. Mualaf Center dengan Coach Steven ya. Coach Steven Kohani ya, Bu begitu. Irena ya. Ya alhamdulillah banyak banget apa ya, salah satunya nih Mer, teman-teman Merlin yang lama itu menjauh, bukan menjauh ya, sebenarnya jadi asing nggak sih buat Merlin sendiri? Jadi asing nggak ketemu teman-teman yang lama? Sebenarnya ada rasa kangen nggak? Kangen ada ya, cuman pasti ya. Takut nggak nyambung, Cak. Nggak, kebetulan gini. Takutnya orang berpikir, wah Gus hidung-hidung gitu kan. Jadi kayak gimana gitu dan kan, itu takutnya. Takut berubah juga. Kayak kita kan manusia itu, makanya ada salah satu doa supaya Allah meneguhkan, karena Allah tuh yang maha membolak-balikan hati manusia seperti itu. Jadi khawatir karena kita manusia gampang terpengaruh seperti itu. Sepertinya ketika kita lagi menyendiri itu memang harus harus benar-benar sendiri gitu loh, Cak. Jadi supaya muhasabah diri ya, merenung. Iya, gitu. Ya bahasanya seperti itu, muhasabah diri. Walaupun waktu itu mungkin nggak ngerti, cuman tiba-tiba hanya ingin menjauh sendiri, belajar, terus punya keinginan untuk ngebentuk ini, pengen tahu di sana, di luar sana selain saya ada teman mualaf nggak, itu sih sebenarnya, Cak. Iya betul. Akhirnya jadi punya komunitas yang di situ-situ lagi, jadi nggak kembali ke teman yang masih belum ini, karena takut kepengaruh juga sih, Cak, gitu. Berbicara tentang hijrah gitu ya, Merlin mulai ini diajak oleh suami, mungkin oleh suami ya. Iya. Jadi karena emang seorang imam di keluarga ya, yang harus membawa kita ya. Jadi di Anissa ya, bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Betul. Amin. Merin tuh banyak belajar sampai hari ini gitu ya, bahwa ternyata Allah tuh memang, kalau kamu pengen dapat jodoh yang baik, perbaiki dulu diri kita gitu loh. Itu nggak akan jauh tuh, Cak. Jadi memantaskan diri dulu ya. Memantaskan diri. Makanya dari situ Merin ngerasa bahwa kayaknya banyak hal yang harus diperbaiki dalam kehidupan Merin gitu loh. Awal entah itu definisi tentang hijrah gitu ya, apa sih gitu loh, makna apa? Yaitu kembali, Cak, Merin seperti disadarkan tujuan hidup kamu tuh apa sih sebenarnya? Kamu nikah, kamu mau ngapain? Terus kamu punya anak, terus nanti gimana gitu? Sepertinya begitu. Istilahnya karena nikah itu ibadah ibadah. Terus kalau hanya untuk gitu-gitu aja kan, buat apa gitu? Tetap harus ada tujuannya gitu, tujuan akhirnya seperti apa gitu kan. Oke, Mer, sekarang kita berbicara, kita flashback ya. Merlin itu dulu dikenal dengan yang banyak job. Kita kali ya. Banyak job nyanyi. Ada nggak sih, Mer, karena rasa kekhawatiran Merlin itu, aduh, kalau udah dihijab mungkin aku takut nggak ada job gitu, terus nggak ada yang nawarin nyanyi lagi. Ada nggak sih, Mer, kepikiran gitu waktu ketika itu? Iya, ketika itu. Makanya disebut jenuh enggak sih? Makanya mungkin ada satu titik di mana kayaknya saya harus memperbaiki sesuatu itu. Tanpa sadar, mungkin kita tuh kayak dibimbing tanpa sadar. Saya berpikir begitu. Merlin tuh berpikir kayak gitu, Cak. Jadi nggak berpikir lagi. Padahal waktu itu kan bikin album, Cak. Tahu sendiri lah. Ya, bener. Lagi show di sana sini gitu ya. Tapi kok ngerasa
kenapa kosong gitu loh, Ca. Jadi apa lelah atau, tapi kalau disebut lelah, it's my soul kok. Itu jiwa saya nyanyi itu. Orang saya hidup juga di situ ketika itu gitu loh. Dan saya nikmatin banget yang namanya nyanyi. Tapi ada masa yang udah deh, kayaknya kamu harus berhenti dulu. Dan gak ngerti alasan apa-apa, Ca. Tapi memang waktu itu capek aja. Capek dalam hati. Jadi udah nggak sempat berpikir, aduh nanti apa sih dapat apa, nggak ada job atau kayak gimana gitu kan ya. Awal-awal kayak orang, kalau orang punya kebiasaan sesuatu terhadap sesuatu kan rasanya kayak orang kalau narkoba apa sakau ya. Iya. Sempet, Ca, awal-awal itu ada lah keinginan, aduh. Tapi justru ketika itu Allah pengen kayaknya gitu ya saat ini kalau mau baca kan kadang kita tuh pengen aduh seneng tampil biasa di standing applause kayak gitu, terus tiba-tiba kehilangan itu dengan dielu-elukannya ya Mer ya. Aduh Mer, kamu dulu bagus lah gini terus tiba-tiba itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Memang ada masanya itu, tapi karena Merlin ya itu punya lingkungan yang menguatkan, Ja, gitu. Sama Mer, ketika Ocha juga untuk memilih seperti sekarang ini tuh banyak banget gitu, banyak banget yang tapi alhamdulillah sih teman-teman support gitu pertama di ini. Cuman dari hati tuh selalu ya bisikan-bisikan setan itu kan. Oh, nanti kamu nggak dapat ini, nanti kamu kayak ibu-ibu yang berhijab tuh seperti ibu-ibu gini itu ini itu. Tapi ya alhamdulillah dengan keyakinan kita gitu, dengan keyakinan kita apalagi akan rezeki itu mah rezeki Allah yang ngatur ya. Maksudnya kita nggak dapat dari sini, rezeki dari yang lain yang lebih berkah, yang lebih diridhoi gitu ya. Amin insyaallah. Alhamdulillah gitu. Maksudnya bisa berjalan seperti apa adanya gitu, mengalir aja gitu. Nah, terus Mer, kita bicara tentang orang tua nih. Yang pasti orang tua mungkin kalau papa emang udah lama gak ketemu ya. Mungkin kalau mami menentang nggak gitu Mer? Maksudnya kamu ngapain pindah agama gini atau dijauhi atau gimana gitu, ada? Enggak sih, kebetulan memang kalau dari keluarga dari mama memang agak toleran ya. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan terkait dengan itu gitu, walaupun awal. Tapi semenjak anak-anaknya ada yang nikah sama orang Muslim dan karena gini jadi gimana ya? Toleran banget. Jadi kalau misalnya Lebaran bikinin kupat, kalau Natal kayak sekarang tadi juga diundang sih sebenarnya. Itu nggak ada masalah sih, Cak. Alhamdulillah ya. Terus ada apa ujian? Ada nggak ujian terberat Merlin di saat Merlin sedang berproses hijrah? Ada ujian terberat, Kak? Banyak kayaknya ya. Salah satunya aja, nggak usah banyak-banyak. Iya. Ketika itu saya ya Merlin ngerasa sendiri sih, Cak, karena Ocha tahu sendiri lah, Merlin tuh hilang aja udah ya, mundur aja gitu loh dari dunia hiburan yang hiruk pikuk. Betul. Dunia yang selalu bikin kita selalu merasa ada. Nomor pun berganti kan Mer. Iya, nomor berganti. Sempat berganti nomor pun ya sahabat. Jadi ada sempat merasa ujian yang justru paling berat tuh naklukin diri sendiri sih, Cak. Dulu Ocha tahu banget Merlin kayak gimana gitu. Tapi bagaimana agar Merlin tetap, yaitu ujian terberat tuh ngadepin diri sendiri ketika itu. Gimana dengan berkecamuknya ya. Iya, Cak. Karena sendirian gak mudah ketika itu. Betul. Ya. Tetap harus ada yang mensupport kita. Lebih memberi sabar ke kita gitu kan. Untung suami sih. Apapun kita punya tim. Suami itu tuh kayak tim ya. Saling dia melengkapi ya. Iya, selalu nguatin sih. Jadi itu pun juga jadi proses bagian yang ya itu Allah pilihkan seseorang untuk menguatkan kita. Ya melalui suami yang ya mungkin kita kalau sendirian mungkin juga nggak mampu gitu. Itu sih, Cak. Tetap harus ada support dari suami ya. Karena ya emang kita harus menurut gitu kan, maksudnya apa yang dibilang suami gitu kan. Oke, alhamdulillah Mer. Oke Mer, ada pertanyaan terakhir nih Mer.
apa harapan besar Merlin untuk kedepannya, untuk keluarga, untuk teman-teman? Apa harapan besarnya? Ada pelajaran Merlin waktu itu tentang birrul walidain, Ca. Bagaimana kita sekalipun orang tua kita tidak satu agama dengan kita, tapi di dalam Islam itu dituntut seorang anak itu tetap berbakti kepada orang tua dengan cara sekalipun misalnya mereka tidak menerima kita, tetap kita mencoba selalu berusaha, yang penting niat kita gitu. Ada tantangan yang itu agak belum bisa dilakukan. Pernah datang ke depan rumahnya, tapi Cak nggak tahu ya sama anak-anak waktu itu, aduh masuk nggak? Suami bilang, ayo nggak apa-apa sih, sayanya belum siap karena kebetulan papa tipe yang sangat keras sehingga beliau melihat saya pakai kerudung, pakai seperti ini, kayaknya juga nggak mudah untuk nerima dan belum sanggup, Cak. Jadi pernah satu waktu di depan rumahnya dan anak-anak ayo dong gitu. Saya cuma waktu itu hanya ngeliatin rumah itu dan ya udahlah, mudah-mudahan beliau masih ada. Kalaupun memang nggak ada ya mudah-mudahan Allah menjaga beliau gitu dimanapun. Amin. Gitu ya, karena memang udah sangat lama. Padahal ada ketanca gitu, rumah beliau di Dago. Oh iya. Tapi ya itu gitu, Cak. Merlin sendiri untuk turun terus mencoba ngetuk, kenapa masih belum ada keberanian untuk itu gitu. Padahal harusnya, apapun yang terjadi harus beraniin diri ya. Iya, beraniin diri. Semoga Allah memberikan waktu yang pas ya, Mer ya. Merlin bisa berarti harapan besar ke depannya Merlin lebih ke orang tua, lebih ke papa ya. Lebih ke papa mungkin. Ya kalau buat keluarga sih insya Allah ya itu mau udah nomor 1 gitu kan. Betul. Lebih ke papa. Oke, sahabat Beranda Hati, terima kasih tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Teh Merlin. Semoga ini menjadi asbab dan juga menjadi contoh buat teman-teman, buat sahabat semuanya, juga buat saya. Terima kasih Merlin udah mau mampir di sini ya. Oke, sahabat-sahabat Beranda Hati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.